Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kelompok kami terdiri dari Dina Ayunda, Puswika Lia, Denny Firmansyah, dan Randy Arga. Sebelumnya, kita akan mengenal tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja secara formal untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Ini adalah kesatuan sosial yang dibentuk melalui interaksi antar individu untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu, dan seringkali memiliki struktur yang jelas serta batasan yang membedakan dari lingkungan luar. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdapat sekelompok orang, lebih dari 2 orang yang terlibat dan berinteraksi. Yang kedua, tujuan bersama. Ada tujuan yang disepakati bersama dan berusaha untuk dicapai. Yang ketiga, kerja sama formal. Anggota bekerja sama berdasarkan struktur, aturan, dan pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, koordinasi dan hierarki. Memiliki sistem koordinasi dan seringkali dilengkapi dengan hierarki atau struktur wewenang. Dan yang kelima, batasan yang jelas. Memiliki batasan yang membedakan dari lingkungan sekitar. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama ada personil, yang kedua kerjasama, ketiga tujuan bersama, keempat peralatan, kelima lingkungan, dan keenam sumber daya alam. Tujuan organisasi secara umum adalah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama. Teori utama yang ditetapkan dalam organisasi. Teori sifat atau trait theory. Fokus pada karakteristik pribadi pemimpin seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan empati. Misalnya, model dari John Locke atau Warren Bennis. Teori situasional atau situational leadership. Menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan situasi, seperti model Hersey-Blanchard yang membedakan antara pemimpin direktif dan delegatif. Teori transformasional. Pemimpin menginspirasi perubahan besar, seperti yang dikembangkan oleh James McGregor Barnes dengan menekankan inovasi dan visi jangka panjang. Teori transaksional berbasis pertukaran, di mana pemimpin memberikan imbalan atas kinerja, cocok untuk struktur hierarki. Sedangkan kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mempengaruhi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama melalui perencanaan, strategi, dan bimbingan yang efektif. Ini melibatkan penggunaan keterampilan teknis, insani, dan konseptual, serta memiliki karakteristik seperti kecerdasan, tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan membangun hubungan baik. Tipe kepemimpinan sangat bervariasi, termasuk demokratis, otokratis, karismatik, dan laissez-faire. Dan pemimpin yang efektif dapat beradaptasi dengan berbagai situasi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dina Ayunda. Di sini saya Dina Ayunda Setianingsih akan melanjutkan presentasi tentang keterampilan pemimpin. Ada 3 keterampilan. 1. Keterampilan teknis atau technical skill menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam setiap jenis proses atau teknik. 2. Keterampilan insani atau human skill, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara efektif dan untuk membina kerjasama. 3. Keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan untuk berpikir dalam istilah yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, misalnya kerangka kerja dan model. Lanjut pada keterampilan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, bahwa seorang pemimpin harus mampu melalui sikap dan perbuatannya, menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan atau teladan orang-orang yang dipimpinnya. 2.
ing madya mangunkarsa. Berarti bahwa seseorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan kreasi pada orang-orang yang dibimbingnya atau mampu membangun semangat. Yang terakhir, Tutpuri Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup. Lanjut pada teori kepemimpinan. Yang pertama, teori interaksi dan harapan atau Interaction Expectation Theory. Teori ini berasumsi bahwa semakin terjadi interaksi dan partisipasi dalam kegiatan bersama, semakin meningkat perasaan saling menyukai atau menyenangi satu sama lain dan semakin memperjelas pengertian atas norma-norma kelompok. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini berasumsi bahwa seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam mengelola suatu organisasi jika ia mampu memberdayakan orang-orang yang ada di dalamnya. Lanjut pada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu gaya koersif. Seorang pemimpin akan memerintah sesuai kemauannya sendiri tanpa ada orang yang berhak membantah semua perintahnya. Kelebihan dari koersif adalah saat lembaga dan kelompok membutuhkan sebuah pengambilan suatu keputusan yang secara mendadak atau darurat dengan tepat, maka pemimpin akan memutuskan langkah atas pertimbangannya sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Kekurangan dari jenis ini adalah ketika pelaksanaan tugas yang terencana, bawahan atau anggota kelompok tidak bisa berpikir kreatif dan akan mudah bosan. Hal ini beralasan dengan apa yang harus dikerjakan sudah ditentukan oleh pemimpinnya. Yang kedua ada otoritatif. Pemimpin yang memiliki kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang dia paparkan, pemimpin akan melakukan perubahan-perubahan agar mencapai visi dari organisasi tersebut. Kelebihan dari jenis ini adalah ketika seorang pemimpin bertemu dengan anggota yang mampu diajak kerjasama dan mampu membuat perubahan sesuai dengan kemajuan zaman. Kekurangan dari jenis ini adalah ketika harus mengambil keputusan yang cepat dan mendadak, pemimpin butuh waktu lama untuk memutuskan langkah yang harus diambil. Selain itu, pemimpin jenis ini akan mengalami kesulitan apabila anggota atau bawahannya tidak mampu berpikir kreatif untuk sebuah perubahan. Yang ketiga ada afiliatif. Pemimpin selalu membuka jalan luas bagi bawahannya untuk bertindak secara mandiri. Ia adalah tipe orang yang selalu mengedepankan kebahagiaan para anggotanya. Kelebihan jenis ini adalah terjadi harmonisasi antara pemimpin dan bawahan karena adanya keterbukaan. Para anggota pun akan merasa senang sebab pemimpin dapat memprioritaskan semua kegiatan dan tujuan pada anggotanya. Kelemahan jenis ini adalah anggota akan merasa ketergantungan kepada pemimpinnya karena pemimpin selalu membantu mereka. Selain itu, orang yang belum mengenal pemimpin tersebut akan cenderung menganggap remeh pemimpinnya. Yang keempat ada demokratis. Mengedepankan pendapat dari anggota ketika mengambil suatu keputusan, sehingga setiap masalah terselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kelebihan dari jenis ini adalah terjadinya suatu keterbukaan antara anggota dan pemimpin. Jadi semua masalah dalam suatu organisasi dapat muncul oleh semua anggota dan dapat turut menyelesaikan masalah tersebut. Kelemahan dari jenis ini adalah jika seorang pemimpin tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat dan terjadi perselisihan antar anggota, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik dalam organisasi tersebut terus berubah-ubah. Kadang membawa kebaikan namun bisa juga mengakibatkan keretakan. Yang kelima ada pace setting. Kepemimpinan jenis ini menyatakan bahwa pemimpin memerlukan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Kelebihan jenis ini adalah apa yang terlaksana oleh anggota dari suatu organisasi selalu sempurna karena sesuai dengan standar yang berlaku oleh pemimpinnya. Kelemahan jenis ini adalah ketika anggotanya adalah orang yang tidak suka berkembang atau sulit memotivasi diri, maka seluruh anggota dari organisasi tersebut merasa tidak dianggap oleh pemimpin dan menjadi malas untuk mengerjakan pekerjaannya.
Yang terakhir ada coaching. Pemimpin jenis ini menuntut anggotanya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka punya. Kelebihan jenis ini adalah pemimpin dapat mengenali semua anggota yang ada dalam organisasinya. Ia dapat menggali kemampuan terpendam dari setiap anggotanya dan memperbaiki kelemahan-kelemahan mereka. Kekurangan pemimpin jenis ini adalah ia memerlukan waktu untuk mengenal dan mengembangkan anggotanya satu persatu, karena tentunya setiap individu itu unik dan berbeda, sehingga perlu dialog panjang dengan setiap anggota untuk mengenal mereka. Lanjut pada konsep kepemimpinan. 1. Kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan dan inovasi. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk bekerja melampaui ekspektasi mereka. Mereka mendorong kreativitas dan memberikan visi yang jelas tentang masa depan organisasi. 2. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transaksional memotivasi karyawan melalui sistem reward dan punishment. Yang ketiga, kepemimpinan situasional. Pendekatan yang fleksibel di mana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi dan kebutuhan anggota tim. Konsep ini diperkenalkan oleh Paul Hersey dan Ken Burkhardt yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Yang keempat, kepemimpinan pelayanan. Menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi mereka. Tujuan utama dari kepemimpinan ini adalah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan anggota tim. Yang kelima, kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan pesona dan daya tarik pribadi untuk mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Puswika Lia Amanda, akan melanjutkan presentasi tersebut. 1. Bentuk kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan formal. Kepemimpinan formal terdapat dalam suatu organisasi formal, seperti dalam perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi militer, dan sebagainya. Pemimpin formal dipilih melalui mekanisme tertentu, serta akan disahkan melalui pelantikan resmi. Mereka yang memegang jabatan ini biasanya melakukan pendekatan yang bersifat instruksi. Adapun ciri-ciri pemimpin dengan gaya formal yaitu sebagai berikut, yaitu berstatus sebagai seorang pemimpin dengan gaya formal. Yang kedua, sebelum pengangkatan harus dapat memenuhi beberapa persyaratan formal. Yang ketiga, suatu organisasi formal mendukung untuk menjalankan tugas kewajibannya. Dan yang keempat, bila mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan dikenakan sanksi dan hukuman. Lalu kita masuk dalam kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal tidak dipilih melalui pemilihan atau pengangkatan secara formal. Seseorang dapat menjadi pemimpin informal karena memiliki latar belakang pribadi yang kuat, seperti mempunyai keunggulan fisik, keterampilannya diakui, dan sebagainya. Pemimpin informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki penunjukan formal sebagai pemimpin. Yang kedua, masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Yang ketiga, status kepemimpinan dapat berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mengakui dirinya sebagai pemimpin. Dan yang keempat, tidak dapat dimutasi, lalu enggan memiliki atasan. Dan yang terakhir, tidak pernah mencapai promosi. Kita masuk dalam karakter kepemimpinan dalam organisasi. Karakteristik kepemimpinan dalam organisasi merujuk pada sifat-sifat, perilaku, dan kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin untuk efektif memimpin tim. Ini didasarkan pada teori kepemimpinan seperti trait teori, teori sifat, dan dari Ralph M. Stockdale, dan penelitian modern yaitu integritas dan kejujuran. Pemimpin yang jujur membangun kepercayaan bawahan, mendorong loyalitas, dan mengurangi risiko skandal. Yang kedua, kecerdasan emosional, kemampuan memahami dan mengelola emosi dari diri dan orang lain. Yang ketiga, ada kecerdasan dan
visi strategis. Pemimpin harus memiliki kognitif, inovatif, dan memiliki visi jangka panjang. Yang keempat, kepemimpinan situasional dan fleksibilitas. Kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan. Misalnya, direktif sesuai dengan delegatif berdasarkan situasi dan kesiapan timnya. Yang kelima, empati dan orientasi pada orang lain. Ini fokus pada kesejahteraan bawahan, mendengarkan, dan membangun hubungan. Kita masuk dalam peran kepemimpinan dalam berorganisasi. Kepemimpinan dalam berorganisasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggotanya untuk bekerja sama mencapai tujuan. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin berperilaku dan berinteraksi dengan anggotanya. Secara sederhana, peran kepemimpinan dapat dianalogikan sebagai nakoda kapal. Nakoda tidak hanya memegang kendali, tetapi juga menentukan arah, memastikan seluruh awak kapal bekerja sama, dan mengatasi badai, lalu membawa kapal beserta seluruh isinya sampai ke tujuan. Lalu kita masuk dalam fungsi kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi pemimpin dalam manajemen adalah mengambil keputusan secara efektif. Keberadaan sumber-sumber biaya, bahan, keahlian, tenaga, pengetahuan, waktu, dan ruang sangat terbatas. Oleh karena itu timbullah pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan pada dasarnya mencakup dua hal pokok, yaitu fungsi pemecahan masalah adalah fungsi yang berkaitan dengan tugas, lalu fungsi sosial adalah fungsi pemeliharaan dalam kelompok. Fungsi kepemimpinan dalam berorganisasi. 1. Menggerakkan visi dan misi agar semua anggota memahami tujuan organisasi. 2. Mengambil keputusan yang berdampak pada kelangsungan organisasi. 3. Mengorganisasi pekerjaan antar anggota atau divisi. 4. Membangun motivasi agar anggota semangat dan bertanggung jawab. 5. Menyelesaikan konflik agar hubungan kerja tetap harmonis. Peran kepemimpinan dalam konflik organisasi. Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik ada beberapa hal yang harus diperlihatkan oleh para manajer, yaitu bahwa penyelesaian konflik bukanlah menilai mana yang benar atau yang salah, tetapi untuk membawa pihak-pihak yang terlibat agar melihat apa yang menjadi inti permasalahan secara lebih objektif. Di sini seorang manajer dituntut untuk melihat permasalahan secara dingin, tetapi dalam menghadapi pihak-pihak yang terlibat konflik harus secara hangat dalam menyelesaikan konflik organisasi. Manajer dituntut untuk mempunyai sikap empati dan adil, bukannya netral. Karena kalau netral berarti tidak tahu apa-apa. Empati artinya membawa salah satu kita menghayati atau mengetahui apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Tetapi bukan berarti setuju. Sedangkan adil artinya bahwa pihak yang merasa direndahkan atau diabaikan mencari temuan-temuan fakta, penelusuran bersama sejauh mungkin, dan pemecah masalah yang masuk di akal sehingga membuka pintu menuju hal-hal yang konstruktif. Syarat-syarat pemimpin yang baik dan benar. Pengembangan kemampuan itu adalah salah satu yang berlangsung terus-menerus dalam maksud agar bermaksudan semakin memiliki ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapatan antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Akan tetapi beberapa di antara yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan umum yang luas. 2. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generis dan baik juga. 3. Kemampuan berkembang secara mental. 4. Ingin tahu. 5. Kemampuan analitis
6. Memiliki daya ingat yang kuat. 7. Mempunyai kapasitas integratif. Pengaruh sosial kepemimpinan dalam organisasi. Salah satu hal yang diperlukan oleh seorang pemimpin adalah adanya pengaruh sosial yang tumbuh dan bekerja dalam sebuah organisasi. Pengaruh sosial dalam ruang lingkup organisasi memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam membentuk dinamika internal organisasi. Sebagai pemimpin memainkan peran kunci dalam proses interaksi dan hubungan antar anggota organisasi. Pengaruh sosial mengacu pada cara-cara individu menyesuaikan perilaku untuk memenuhi tautan lingkungan sosial. Bentuk dari pengaruh sosial bermacam-macam. Pengaruh sosial dapat dilihat dalam konformitas sosialisasi, tekanan teman sebaya, kepatuhan, kepemimpinan, persuasi, penjualan, dan pemasaran. Biasanya pengaruh sosial dihasilkan dari tindakan pemerintah atau pemerintahan tertentu. Pentingnya kepemimpinan organisasi dalam bisnis. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menentukan keberhasilan bisnis dan menjadi panduan untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat utama kepemimpinan yang kuat adalah: 1. Memberikan visi dan arahan. Pemimpin menetapkan visi dan strategi jangka panjang serta memandu karyawan dalam langkah-langkah kontrak untuk mencapainya sehingga organisasi tidak kehilangan arah. 2. Membangun tim yang kuat. Pemimpin yang baik menginspirasi dan motivasi anggota tim, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi, komunikasi, dan pertumbuhan. 3. Meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kepemimpinan yang efektif mengoptimalkan efisiensi kerja dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat dan membantu karyawan manfaat potensi mereka. Hal secara tepat dan membantu karyawan manfaat potensi mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. 4. Menciptakan budaya perusahaan yang positif. Pemimpin berperan penting dalam membentuk budaya perusahaan yang suportif, di mana karyawan merasa terhubung dan termotivasi. Ini termasuk kemampuan untuk mengelola emosi diri dan tim untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. 5. Mengelola perubahan. Di tengah lingkungan bisnis yang dinamis, kepemimpinan yang kuat sangat krusial untuk memandu organisasi melewati perubahan, baik dalam hal adaptasi terhadap teknologi, persaingan, maupun inovasi. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.